أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا. Kita bahas tajwidnya. Untuk yang inna di sini ada non yang bertasydid, yaitu dibaca gunnah. Apa artinya gunnah? Yaitu berdengung, ya. Cara bacanya ada dengungnya, itu gunnah. Yaitu kaidah gunnah, ya. Kapan ada dua huruf, yaitu huruf non atau huruf mim yang bertasydid. Seperti contoh ini, di atas huruf non ada tasydid, yaitu hurufnya ada dua. Kalau enggak non, yaitu berupa huruf mim. Setiap ada huruf non atau huruf mim yang bertasydid, maka di situ dibaca gunnah. Arti gunnah adalah dengung. Adapun panjangnya dengung yaitu dua harokat atau dua ketukan. Inna, yang itu ya, yang in gitu. Adapun nadumnya gunnah, ya. Untuk seputar gunnah sudah kita bahas. Untuk yang lebih pembahasan yang lebih dalam sudah kita bahas di episode ke-7, ya. Untuk nadum-nadumnya tajwid, ya, itu sudah kita bahas di episode ke-29 bagi yang ingin tahu nadumnya, yaitu wahunnatun qad aujabu ha abada fil mimi wan nuni idza masyuddida. Saya ulang kaidahnya gunnah, yaitu kapan ada nun atau mim yang bertasydid maka dibaca gunnah. Nah, ini bacaannya gunnah. Kalau udah tahu gunnah, tahu alasannya kenapa ada nun bertasydid. Kalau sudah tahu alasannya, tahu nadumnya juga, tahu makhorijul hurufnya juga, yaitu huruf nun ini keluarnya huruf yaitu dari ujung lidah menyentuh langit-langit. Untuk yang ini hamzah, ya, hamzah. Huruf ini seperti alif, ya. Apabila dia berharokat itu bukan alif, ya. Huruf alif itu selamanya mati, ya. Kalau ada seperti ini berharokat kasroh atau fathah atau dhammah, itu bukan alif melainkan hamzah. Jadi huruf yang hidup itu hamzah. Kalau alif selamanya mati, hanya berfaedah untuk memanjangkan bacaan, ya. Kalau seperti ini alif, ya. Yang tidak ada harokatnya itu alif. Seperti ini. Ini terbuat dari huruf kaf dan huruf alif, ya. Yang berharokat fathah adalah huruf kafnya. Ini juga alif, ya. Yang berharokat fathah ini huruf qafnya. Jadi alif itu selamanya mati, ya, tidak pernah berharokat. Hanya untuk memanjangkan bacaan. Kemudian bacaan yang kedua di sini ada yau, yaitu dibaca lin atau layin, ya, lunak. Yaitu huruf lin yaitu ada dua, yaitu huruf wawu dan huruf ya. Yaitu wawu mati atau wawu sukun atau ya mati, dia didahului huruf yang berharokat fathah. Ini contohnya ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat fathah. Itu namanya dibaca lin atau lunak, yau gitu. Pembahasan lin sudah kami bahas di episode ke-28, ya, tentang sifat-sifatnya huruf. Kalau yang mad lin di episode ke-30. Kemudian bacaan yang pertama gunnah, yang kedua lin, kemudian bacaan yang ketiga. Oke, saya terus ini, ya. Nah, bacaan yang ketiga di sini ada alfa.
Di sini ada alif lam al bertemu dengan huruf fa. Di sini dibaca idhar qomariyah. Dibaca idhar qomariyah alasannya ada al ta'rif ini ya. Al. Setiap ada alif lam di situ terdapat dua bacaan ya. Perlu diingat kalau tidak idhar qomariyah di situ idgham samsiyah. Untuk lebih dalamnya seputar idhar qomariyah dan idgham samsiyah sudah kami bahas di episode ke-6. Cirinya untuk yang idhar qomariyah dia setelah al itu al falsli, setelah al ini itu di atasnya tidak berupa huruf yang bertasdid. Jadi setelah al huruf setelahnya ini tidak berupa huruf yang bertasdid, itu cirinya idhar qomariyah untuk mempermudah. Kalau idgham samsiyah sama ada alnya juga, tapi setelah al di sini ada huruf yang bertasdid. Contohnya seperti ini ya. Nah ini. Di sini ada alif lam, kemudian ada huruf sin, di atas sin ada huruf yang bertasdid. Ini yang dinamakan idgham samsiyah. Cara bacanya al ini langsung masuk ke huruf sin. Asa. Beda yang ini ya, lam matinya dibaca jelas. Jadi yaumal fa. Nah, bahwa di sini dibaca lam sukunya atau lam sukunya dibaca jelas. Itulah perbedaan idhar syafawi. Adapun sebenarnya alasannya yaitu di sini al ta'rif bertemu dengan huruf fa. Karena huruf fa ini hurufnya idhar qomariyah. Adapun untuk mengetahui bahwa di situ dibaca idhar qomariyah atau idgham samsiyah itu hanya untuk mempermudah bahwa setelah lafal al tidak berupa tasdid itu untuk yang idhar qomariyah. Kalau yang untuk idgham samsiyah setelah al ada huruf yang bertasdid itu hanya untuk mempermudah saja. Tapi sebenarnya alasannya itu di sini al ta'rif bertemu dengan huruf fa, karena huruf fa termasuk hurufnya idhar qomariyah. Untuk yang ini al ta'rif bertemu dengan sin, karena huruf sin ini masuk hurufnya idgham samsiyah. Adapun nadhumnya idhar qomariyah itu wa adhirna lama ta'rifil lada arba'atin min ba'di asyrin tujada fi abi hajjaka wa khuf aqimah. Ini untuk idhar qomariyah. Bacaan yang selanjutnya 1, 2, 3. Bacaan yang keempat yaitu di sini ada ka ya. Di sini ada huruf kaf ya, huruf kaf dan huruf alif. Huruf kaf ini berharokat fathah, kemudian baru ada alif. Ini dibaca matobi'i. Yaitu alasannya ada alif jatuh setelah harokat fathah, atau ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah ya. Jadi huruf kaf ini berharokat fathah, kemudian ada alif. Ini yang dinamakan matobi'i. Untuk perlu perlu perhatian bahwa matobi'i ini perlu difahami betul ya, karena dia akan selalu berhubungan dengan bacaan mat-mat yang lain, dan dia setiap ayat rata-rata bacaan matobi'i itu muncul terus. Sebelum membahas bacaan yang lain itu alangkah baiknya difahami tentang matobi'i dulu. Untuk seputar matobi'i yang alif ini sudah kami bahas di episode yang pertama ya. Bagi yang baru menemukan channel ini silahkan diputar di episode yang pertama, yaitu tentang matobi'i yang berupa huruf alif. Untuk matobi'i yang berupa huruf ya dibahas di pertemuan yang kedua. Untuk matobi'i yang berupa huruf wawu mati dibahas di episode yang ketiga. Saya ulang. Di sini ka dibaca matobi'i, alasannya ada alif jatuh setelah harokat fathah, yaitu panjangnya bacaan 2 harokat atau 2 ketukan. Ka ya. Yaumal fasli kana ka gitu. Kemudian yang mi ya, ini juga matobi'i, yaitu
ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh ya. Kalau alif jatuh setelah harokat fathah, kalau ya mati jatuh setelah harokat kasroh. Untuk huruf ya ini, bacaan matobi ini sudah kami bahas di pertemuan yang kedua atau di episode yang kedua. Jadi kaidahnya matobi ya, matobi itu hurufnya ada 3, yaitu ada alif, ada ya mati, kemudian ada wawu mati ya. Contohnya wawu mati mana di sini? Ini wawu mati ya, wawu mati. Kalau untuk yang alif dia jatuh setelah harokat fathah seperti ini. Seperti ini juga ada alif jatuh setelah harokat fathah. Banyak matobi ini juga. Ini alif jatuh harokat fathah. Ini juga. Contohnya matobi banyak. Ini. Kemudian yang iya cirinya dia itu jatuh setelah harokat kasroh untuk huruf ya. Kalau huruf ya dia jatuh setelah harokat kasroh. Untuk alif jatuh setelah harokat fathah. Yang kedua ya mati jatuh setelah harokat kasroh. Untuk yang wawu dia jatuh setelah harokat domah. Wawu mati jatuh setelah harokat domah. Itu matobi'i. Untuk lebih jelasnya bisa diputar di episode yang pertama, kedua, dan ketiga. Adapun nadumnya matobi'i ini yaitu wasyartuha iskanu wawin ba'da dhom basaknu ya'in ba'da kasir multazam wa alifun min ba'di fathin waqa'a wa lafdhu nuhiha likulli jama'ah. Itu sudah kita bahas di episode ke-29, yaitu tentang nadum tajwid bagi yang ingin tahu nadum-nadumnya. Bacaannya sama, ini panjangnya 2 harokat mi atau 2 ketukan. Kemudian di sini ko, nah, sama seperti ini. Ada alif jatuh setelah harokat fathah ya. Ini alifnya, ini fathahnya. Ini bacaan matobi'i ya. Panjangnya sama ini. Ka, mi, ko, sama ya. Dua ketukan. Kemudian yang ini ta, nah, ta. Di sini ada tanwin fathah. Dia berada di akhir kalimat atau wakof ya. Setiap ada huruf yang bertanwin fathah yang berada di akhir kalimat atau wakof atau berhenti, dia dibaca mad iwad. Cara bacanya tanwin fathahnya diganti fathah biasa. Cara bacanya ya, kalau cara penulisan tetap utuh tanwin, cuma kalau cara bacanya diganti fathah biasa ta gitu. Miqota ya, jangan miqotan, jangan tan, jadi ta gitu. Ini setiap huruf apapun yang bertanwin fathah di akhir kalimat dibaca mad iwad selain tak marbutoh ya. Untuk ini tak maftuhah. Kalau tak marbutoh itu tak yang bunder. Nah, cara penulisan itu bunder, terikat dia. Untuk yang tak maftuhah yang terbuka ini dibaca mad iwad ya. Pokoknya selain tak marbutoh, dia huruf apapun selain tak marbutoh apabila di akhir ayat dan bertanwin fathah maka dia dibaca mad iwad. Seputar mad iwad sudah kita bahas di pertemuan ke-26 ya. Untuk makharijul hurufnya ya. Hamzah ini bertempat di pangkal tenggorokan. Nun ujung lidah menyentuh langit-langit. Ya di tengah lidah. Wawu di kedua bibir yang renggang. Kalau mim di kedua bibir yang rapat. Untuk lam bertempat di ujung lidah menyentuh langit-langit. Untuk fa bibir bawah bagian dalam menyentuh ujung gigi jari atas. Huruf shad ini bertempat di ujung lidah menyentuh pangkal gigi jari atas. Huruf lam sama tadi. Huruf kaf yaitu bertempat di pangkal lidah. Huruf nun ya sama sudah. Huruf mim juga sudah. Huruf ya sudah. Huruf qaf bertempat di pangkal lidah sama dengan huruf kaf. Untuk huruf ta yaitu di ujung lidah menyentuh pangkal gigi jari atas. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.